Di Gunung Sumbing kita lewatnya Gajah Mungkur, itu treknya baru dibuka waktu corona. Di sana ada sebuah tempat yang dikeramatin. Kalau kita lewat di situ nggak boleh bilang capek dan nggak boleh bilang dingin, plus tidak boleh buang air besar ataupun kecil. Ya itu kalau yang itu aura mistisnya bukan cuma saya yang ngerasa, tapi hampir semua satu rombongan ber-30 ngerasa. Apa yang dia rasakan ataupun apa yang ditunjukkan di Gunung Sumbing? Kalau di Sumbing dari awal datang ke base camp, dari turun bis kita di base camp itu, saya ketika lagi ngobrol sama penduduk, saya biasa kalau ke base camp habis ganti baju ngobrol sama orang setempat sambil nunggu teman-teman packing, itu udah bau menyan itu udah menyambut di situ. Padahal itu depannya masjid. Kita duduk ngobrol di depan masjid dan bau menyannya sama merekanya udah say hello, udah yang ya kalau di aku gambarin kayak yang hai selamat datang gitu. Ya saya karena udah biasa saya bilang oke, saya mau main ya. Udah, terus ternyata gunung itu hari itu harusnya hujan badai, tapi ada penawaran ditanyain sama orang sana, kalau kamu di gunung nanti mau cerah atau mau hujan. Logika orang normal ketika kita lagi di alam, mau cerah atau mau hujan pasti pilih, saya pilih cerah. Dengan semangat pilih cerah, tidak tahu bahwa ketika milih cerah itu ada tanda bintang, kayak di mall-mall tuh syarat dan ketentuan berlaku, nggak dikasih tahu. Udah dong, kami udah jalan lah gitu. Ternyata pilihan saya itu kita benar-benar dikasih cerah, sedangkan menurut tukang ojek kita yang bawa kita, waktu kami di atas Gunung Sumbing itu awannya awan topi dan harusnya badai. Harusnya kami kena badai, tapi kami itu panas sepanas-panasnya, cerah secerah-cerahnya. Itu ternyata bahasa kasarnya sih yang jadi tumbal suami saya sendiri. Ada dua yang jadi tumbal sebenarnya. Yang satu jatuh lalu agak terkilir tangannya. Ya kalau secara logika, itu mah cuma jatuh, biasalah orang main jatuh, oke. Yang kedua suamiku, dia dari awal, dari turun ojek baru jalan 1 jam kali, dia udah kena. Dan aku udah tahu kalau secara medis dia akan dibilang kram. Secara medis dia akan dibilang kram. Tapi sebelum anak-anak ini bilang bahwa suamiku kena, aku udah bilang ada yang luka di belakang tuh, pasti suamiku, aku bilang. Terus mereka ketawa, kok tante tahu? Iya, dia udah kena. Udah, dan saya menjauh karena kalau semakin saya deket dia, mereka nggak suka. Pasti suami saya akan semakin dikerjain gitu. Jadi dari bawah itu dia udah ditempelin, ada 2 di kaki kiri dan kanan. Jadi langkah dia berat, super berat, karena dia membawa 3 orang kan, tubuhnya sendiri dan mereka 2. Ada lagi 1 temen cewek yang sama, tapi satu kaki doang yang dipegangin. Jadi jalannya berat, tapi cuma 1 kaki, suamiku 2. Karena aku udah tahu, tapi juga aku nggak bisa tolong, nggak bisa sih tolong, nggak bisa. Cara menolongnya adalah menjauh. Semakin aku deket, yang datang akan semakin banyak. Dan kebetulan di trip yang Sumbing ini ada 1 temen yang auranya luar biasa. Dia punya penjaga dari keluarganya, dan bertarunglah mereka antara penjaganya dan pemilik Gunung Sumbing. Pemiliknya bilang, penjagamu tinggal, kamu bersama kami, tapi penjaganya nggak mau lepasin. Jadi akhirnya mereka beradu siapa yang mau jagain temen ini. Mungkin orang lain nggak lihat, tapi ya kalau saya lihat, karena penjaga-penjaganya itu ada di punggungnya. Jadi ada benjolan di punggungnya. Dia minta saya giniin, oke, kamu punya sesuatu, tapi saya nggak bilang karena dia juga nggak cerita. Akhirnya udah jalan. Sampai juga kita di camp, oke, semua udah sampai camp. Tetap suami langsung masuk tenda. Secara medis ya aku kasih obat lah, painkiller supaya
ototnya udah bagus, nggak kram gitu. Cuman aduh, udah deh jangan keluar tenda. Saya bikin dia nggak keluar tenda sama sekali. Terus yang ibu-ibu satu itu dia juga di dalam tenda. Nah, malamnya kalau ibu-ibu itu terus didengerin suara gamelan sepanjang malam. Kalau aku enggak, karena udah tahu kan. Terus temen yang punya itu semuanya ngumpul. Jadi tenda kami sebenarnya dikelilingin mereka. Antara punya dia dari rumah dan punya Gunung Sumbi. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya kalaupun teman-teman yang nggak bisa lihat tiba-tiba lihat, sebenarnya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, cuma bilang aja permisi, assalamualaikum, saya mau main gitu. Cukup bilang seperti itu gitu. Nggak usah teriak atau apa gitu. Nah udah, suamiku, aku bilang oke, dah ayo kita summit gitu. Kita mau ke puncak, itu masih butuh 5 jaman lagi lah dari camp untuk sampai puncak. Udah dipesen-pesen nih, nanti lewat situ nggak boleh gini, nggak boleh ya. Oke. Begitu masuk gerbang udah, gerbang yang dibilang kita nggak boleh bilang capek, dingin itu udah tuh, udah. Di situ ada batu yang besar sekali, mungkin itu yang disebut batu Gajah Mungkur ya, dan disitulah istana mereka. Waktu pagi lewat situ tuh subuh, masih subuh, jadi masih gelap, belum kelihatan bentuknya. Itu memang teman-teman kalimatnya kurang bagus sih, maksudnya bercandanya kalimatnya ada yang nggak mereka suka, ada yang nyebut dingin, ada yang nyebut capek. Kita udah berusaha yang gitu, tetep ya namanya orang ya. Udah jalan terus, suamiku awalnya bareng sih, cuman aku bilang udah aku tinggalin deh, nggak mungkin aku sama kamu. Aku lebih deket ke temen yang punya pegangan itu karena kasihan sebenarnya. Dianya kasihan karena dia ada 2 energi di tubuhnya, dia mual terus. Jadi udah saya mending backup dia, pegangin dia, dan dia bilang kalau deket saya dia nyaman, nggak terlalu muntah. Kalau jauh pasti dia kena. Udah, jadi sama dia terus, suami agak jauh. Udah sampai puncak. Oh, sebelum sampai puncak kita ke Taman Edelweiss dulu. Jadi itu emang tempat Edelweiss tumbuh. Di situ gerbang pemisah. Jadi temen ini ditinggalin sama yang dia punya di situ. Batasnya punya dia nunggu di situ di Edelweiss. Edelweiss ke atas hanya yang Sumbing, hanya pemilik Sumbing. Akhirnya udah lebih tenang tuh, lebih tenang. Udah sampai puncak. Beberapa waktu kemudian suami nyampe, foto-foto lah kayak biasa. Turun, sampai di situ punya dia datang lagi. Udah sampai ke camp lagi, kita makan. Nah, acara mau turun nih. Akhirnya kan saya sudah kasihan ya sama suami. Duh, semakin aku deketin dia tersiksa, aku tinggalin juga sama gitu kan. Ternyata yang gangguin ini nakalnya luar biasa gitu. Ya udah. Akhirnya saya tetap turun sama suami. Turunnya bareng. Walaupun semakin banyak yang nempel ke dia, semakin dekat semakin banyak. Tambah temen yang punya pegangan ini dibilang jangan jauh-jauh dari aku katanya. Iya. Udah, ketika udah kita jalan lah berombongan gitu. Kalau temen yang lain itu lagi bareng sama aku, sama suami, mereka bilangnya enak jalurnya. Kalau aku menjauh karena harus ngimbangin suami yang kakinya susah, agak jauh, mereka dengar suara yang enggak. Banyak yang dengar suara kuda, suara apa. Nanti kalau udah deket aku suaranya hilang. Setiap deket aku suara hilang, tapi setiap jauh mereka dengar semuanya. Dan yang punya pun mending enggak, aku mending sama mami jalannya. Panggil aku mami, jadi mending sama mami gitu. Terakhir udah di pos 2 mau ke pos 1, suara suami saya udah berubah. Itu udah bukan dia, bukan nempel lagi. Jadi biasanya kan kalau suami gitu kan, kalau capek gitu. Tapi yang waktu itu udah bukan, dan suaranya lebih mirip harimau. Udah lebih mirip suara harimau. Orang-orang yang di sekitar kami juga udah takut lihat dia karena mukanya udah merah. Jangan, setahu saya orang capek itu nggak ada yang mukanya merah. Merah itu kebakar matahari harusnya. Tapi ini nggak, mukanya merah, matanya merah, dan suaranya udah lebih mirip harimau. nya itu udah mirip auman harimau. Aku udah, aduh udah deh. Udah nih gitu. Terus kalau temen yang ini udah enggak, tapi ini ya.
Aku minta temen yang lain, kalian jalan dulu, kalian pergi dulu, biar kami bertiga di sini. Akhirnya tinggal bertiga, yang lain jalan. Yang lain jalan itu aman karena nggak deket kita kan. Terus udah, akhirnya jalan lah. Tinggal bertiga sampai bawah, naik ojek. Ya itu Pak ojeknya cerita, harus kalian kena hujan enggak nih? Ada yang sakit, ada yang luka. Itu yang sama bapak itu. Aku bilang, iya udah seluruh kampung udah dikasih tahu kalau rombongan kalian itu dikasih cerah, tapi ada 2 orang yang terluka. Iya Pak. Itu suami sampai bawah langsung dicariin orang sana, dipegang, diurut segala macam. Ya puji Tuhan sih, pulang udah bagus. Cuman yang dari Sumbi nggak mau pulang, ikut. Tapi puji Tuhan nggak sampai ke rumah. Di bis masih ikut. Terakhir di tol, karena di bis sempat ngobrol. Dia bilang mau ikut. Aku bilang nggak, ngapain gitu. Mau ikut? Nggak usah, turun aja. Rumahmu di situ, pulanglah. Terima kasih udah jagain kita selama di gunung. Kita udah seneng, kita sekarang mau pulang, kamu juga silakan pulang. Nggak mau ikut. Aku bilang udahlah terserah kamu, aku mau tidur, tapi aku nggak mau kamu ikut aku. Agak was-was juga takutnya ngikut ke temen gitu yang nggak tahu kan. Cuman ya udah deh, ntar aja dilihat lagi. Masih deket, aku bangun masih ada. Belum mau pergi. Nunggu apa lagi? Udah pulang. Nggak mau. Terus udah aku udah capek lah ya, kalau udah dari gunung kan udah capek. Tidur, bangun udah di tol mana ya? Udah di tol udah nggak ada. Udah diliatin sekeliling, udah kupanggil, apa? Oh nggak ada, udah aman. Sampai akhirnya pulang turun udah aman. Terus yang serem yaitu Sumbing, ternyata yang ngerasain banyak gitu. Ketika kita turun di bis itu mulailah semua cerita pengalaman mereka. Terus aku bilang iya. Terus mereka bilang iya, takut banget lihat papi karena udah kayak gitu. Kok kamu masih santai gitu jadi bininya, kok selo aja suaminya udah kayak gitu. Ya mereka nggak bisa dilawan, jangan dilawan. Ya udah, itu memang rumah mereka. Mungkin salahku karena minta cerah gitu. Dan dari pengalaman mistis yang beberapa naik di gunung, pesan apa sih yang mau disampaikan untuk para pendaki lainnya buat supaya tetap safety, supaya tetap aman sampai pulang tanpa ada gangguan hal-hal? Kalau yang pertama seperti yang aku bilang, di gunung manapun permisi, doa, minta perlindungan Tuhan pastinya, lalu permisi dengan mereka. Bagaimanapun mereka ada, kamu lihat atau tidak lihat, kamu rasa atau tidak rasa, mereka ada. Permisi, ucapkan salam. Paling gampang adalah assalamualaikum. Saya walaupun Nasrani, saya selalu assalamualaikum setiap kali saya melangkah. Di setiap pos pun saya selalu bilang assalamualaikum. Salam sama mereka. Kalaupun ketemu nggak apa-apa, memang itu dunia mereka. Terus peralatan sih, lebih ke peralatan ya. Kalau saya lihat banyak pendaki sekarang yang asal-asalan pakai sepatu terutama. Sepatu gunung ada sendiri, sepatu jalan ada sendiri, sepatu pemula ada sendiri. Jangan asal pakai sepatu karena itu nyusahin orang lain. Kalau terkilir atau apa. Jadi pakailah peralatan yang sesuai tempatnya. Kalau kita lagi di gunung ya pakailah peralatan gunung. Jangan malas makan, tetap minum. Ya yang penting itu sih, pikiran juga harus tenang. Kalau capek bilang capek, jangan memaksakan diri cuma untuk mengejar teman yang sudah di. Dan itulah kisah mistis dari teman saya Median. Dan buat siapapun pendaki baru ataupun yang sudah terbiasa mendaki, dan selalu jaga kesehatan, selalu waspada, dan selalu dekat dengan sang pencipta. Saya sendiri menambahkan bahwa gunung itu adalah kita menikmati alam, jangan pernah meninggalkan apapun yang kita bawa, tetap kita bawa kembali. Kita hanya mengambil momen ataupun mengambil foto dari gunung tersebut. Jadi terima kasih, tetap terus dukung channel Kang Dadan Spiritual, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.